Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Pagi ini, salam sehat, kuat, total buat roh, jiwa, dan tubuh saudara. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14. Rasul Petrus dia memberikan pesan buat kita hari ini. Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, Rasul Petrus dia berbicara kepada jemaat Tuhan yang mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak aniaya. Jemaat yang tersebar dari 12 suku ini, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus yang mengalami penganiayaan. Dari pihak dalam, orang-orang Yahudi sendiri, pemimpin agama, maupun dari pihak luar, itu adalah non-Yahudi. Mereka mengalami masa-masa yang sulit, penderitaan dan aniaya. Jadi ayat ini konteksnya adalah Rasul Petrus berbicara kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Dan dia berkata di sini bahwa kamu orang yang paling berbahagia jika kamu menderita itu adalah menderita karena kebenaran. Nah, tentunya ada orang yang menderita hari-hari ini oleh berbagai macam sebab. Kalau ada orang yang menderita karena kebenaran, berarti ada juga orang-orang yang menderita karena ketidakbenaran. Ada saudara yang menderita karena saudara harus menuai apa yang saudara tabur dalam kehidupan ini. Menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Barang siapa dia menabur kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia menuai persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Jadi ada banyak orang yang menderita. Tidak semua penderitaan itu adalah karena Tuhan yang mengizinkan atau juga oleh karena iblis yang melakukannya. Tapi ada penderitaan yang memang itu sebagai sebuah konsekuensi logis oleh karena hidup yang tidak benar, oleh karena gaya hidup yang tidak benar. Sebagai contoh, kalau saudara punya gaya hidup yang boros dan kemudian saudara menderita keuangan saudara, itu bukan saudara menderita karena kebenaran. Atau ada orang yang punya pola hidup yang makan sembarangan, tidak punya gaya hidup yang sehat, pola makan yang tidak sehat, rakus, geragas kalau orang Jawa bilang. Apa saja dimakan, tidak peduli. Dan kemudian saudara kolesterol tinggi dan akhirnya sakit-sakitan di usia muda. Itu tidak bisa disebut saudara menderita karena kebenaran. Tapi saudara menderita sakit atau masalah ekonomi oleh karena memang itu konsekuensi logis. Saudara tidak bisa menyalahkan Tuhan atau bahkan menyalahkan si iblis kalau saudara menderita seperti itu. Tetapi Petrus dia berkata di sini, kamu orang yang paling berbahagia. Kata berbahagia di sini adalah kata yang sangat bagus sekali. Karena bahagia di sini artinya adalah kamu diberkati, kamu senang, dan kamu adalah seseorang yang patut orang lain iri kepadamu. Jadi kalau saudara menderitanya itu oleh karena kebenaran, saudara adalah orang yang sangat berbahagia, sangat diberkati, dan sesuatu yang orang lain perlu iri kepada saudara kalau saudara menderitanya karena kebenaran. Dan itu yang Petrus katakan di sini. Dia berkata bahwa sebab itu kalau kamu menderitanya karena hidup benar,
menderitanya karena Injil, menderitanya karena kamu mentaati Tuhan, menderitanya karena kamu ingin bertobat dan mematuhi gaya hidup Tuhan dan cara hidupnya Tuhan, dan kamu menderita, yang mana Tuhan Yesus dia berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut aku dan menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Dan itu bisa berarti ketika saudara komit untuk hidup taat pada Tuhan, menjadi murid Tuhan, saudara akan mengalami oposisi, mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Saudara akan menghadapi itu. Itu konsekuensi dari menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu berbahagia jika kamu menderita oleh karena kebenaran, karena imanmu, karena kamu mentaati aku. Dan dia berkata, jangan takuti apa yang orang-orang takuti. Dan jangan gentar, dia berkata. Dan Yesus dia berkata, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Tidak bisa membunuh rohmu. Tapi Tuhan berkata, takutlah kepada orang yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa membunuh rohmu, memisahkan kamu dari Tuhan, dan juga membunuh jiwamu, membunuh mimpimu, membunuh tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Takutlah kepada sosok yang seperti ini. Tapi kalau cuma tubuh, kamu tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Didengarkan Tuhan berkata kepadamu, kamu berbahagia. Kalau hari ini sudah sedang mengalami penderitaan atau kesesakan dan kesulitan, tetapi karena engkau tahu, kau hidup benar, melakukan apa yang benar, karena kamu mentaati Tuhan. Karena di sana ada roh kemuliaan yang menunggu saudara, yang dia sediakan bagi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa supaya kemuliaan Tuhan dan anugerah Tuhan itu yang menopang saudara, menjaga saudara, dan membawa saudara dari kemenangan kepada kemenangan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, Bapa di surga sangat mencintai saudara. God bless you.